Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Polisi selidiki kasus penganiayaan di pesantren Darussalam Gontor 1 di Jawa Timur yang menewaskan santri asal Kota Palembang. Sejumlah warga di Kota Palembang menjadi korban penipuan dengan menjanjikan bisa bekerja di perusahaan dengan meminta sejumlah uang. Ya, selanjutnya imbas kenaikan harga BBM, harga ayam potong di pasar tradisional Palembang ikut melonjak. Antrian kendaraan di SPBU masih terjadi di Kota Palembang. Antrian disebabkan karena pihak SPBU hanya membuka satu jalur kendaraan roda 2. Sementara untuk BBM jenis solar, sebagian SPBU sudah kehabisan stok. Para pengendara roda 2 menunggu giliran untuk mengisi bahan bakar minyak jenis Pertalite di salah satu SPBU di kawasan Jalan Wahid Hashim, Seberang Ulu 1 Palembang. Antrian yang mengular hingga ke jalan raya ini disebabkan pihak SPBU hanya membuka satu jalur untuk pengisian kendaraan roda 2. Selain masih terjadi antrean kendaraan, stok bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi pun telah habis di SPBU ini. Pengelola SPBU beralasan pasokan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi telah habis stok sejak pagi hari. Sedangkan dibukanya satu jalur kendaraan roda 2 atas permintaan pihak Pertamina. Kenapa nggak buka jalur dua? Ya, karena Pertamina menganjurkan satu jalur, Pak, kalau untuk kendaraan bermotor. Oh, tetap satu jalur gitu? Jalur, Pak. Walaupun harga sudah naik? Iya, tetap, Pak. Kami menunggu perintah, Pak. Kalau memang ada jalur, kami buka, kan. Kalau untuk solar sendiri? Tetap seperti biasa, Pak. Ada 2 jalur, kita, Pak. Solar 2 jalur? Iya, benar, Pak. 2 jalur, Pak. Ini kelihatan kehabisan nih solarnya? Iya, Pak. Baru habis, Pak. Dari stok masuk subuh tadi, Pak. Oh, habis sudah? Iya, habis, Pak. Besok kembali diisi kembali, Pak. Besok mau masuk lagi besok gitu? masuk pagi-pagi, Pak. Insya Allah, Pak. Dengan kenaikan harga BBM telah diumumkan pemerintah pada Sabtu pekan lalu, warga berharap tidak ada lagi kelangkaan BBM di Kota Palembang. Sebab kondisi ini membuat warga semakin sulit karena harus mengantri demi mendapatkan BBM yang mahal. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Ya, imbas kenaikan harga Pertalite dan solar, harga ayam potong di pasar tradisional Palembang ikut melonjak. Pedagang ayam potong berharap harga bahan bakar subsidi kembali normal. Sejumlah penjual dan pembeli di pasar tradisional Palembang mengeluhkan kenaikan harga ayam potong sejak naiknya harga Pertalite dan solar 3 hari terakhir. Saat ini harga ayam potong antara Rp26.000 hingga Rp27.000 per kilogram. Itu naik juga. Sudah 3 hari naik. Naiknya 2 hari 3 hari. Biasanya 1 kilo 24, 25. Pertalite naik kan, mulai naik harga ayam. Dari Pertalite naik, langsung naik tiap hari. 1.000. Nah, 3 hari kan. Pertalite naik kan sudah 3 hari kan. Jadi naik 3 hari ini berturut naik terus. Dari 24, terus 3 hari masih tetap harga 24. Jadi Pertalite naik terus dia. 1.000. Para pedagang ayam potong berharap harga bahan bakar subsidi kembali normal. Lantaran harga Pertalite dan solar naik, pemilik kandang dan agen ayam potong harus menaikkan harga menyusul kenaikan tarif jasa transportasi pengiriman. Yenor Ihrom melaporkan dari Kota Palembang. Ya, diklaim menjadi penyebab kenaikan harga, penjual telur ayam di Palembang meminta program Keluarga Harapan atau PKH segera dihentikan. Saat digelar PKH, stok telur ayam di agen kosong karena diborong pemerintah sehingga harganya melonjak. Beberapa penjual telur ayam di Palembang meminta pemerintah segera menghentikan program Keluarga Harapan atau PKH. Pasalnya, PKH diklaim menjadi penyebab kenaikan harga telur ayam. Saat digelar PKH di Palembang, stok telur ayam di agen kosong karena diborong pemerintah sehingga harganya di pasar melejit
Rp30.000 per kilogram. Padahal harga telur ayam biasanya berkisar Rp22.000 hingga Rp24.000 per kilogram. Dari harga BBM kita turun. Ya, mudah-mudahan kalau BBM ini naik ya harga telur tidak pengaruh. Dan harapan kita juga ke depan program pemerintah kayak PKH itu diadakan aja. Karena PKH itu ngacau harga. Jadi stok telur dibeli, terus nanti telur melejit harganya. Kayak kemarin-kemarin melejit sampai 30 kan ini orang PKH sebenarnya. Dan karena apa? Pasokannya habis karena dibeli pemerintah kan. Makanya harga melejit. Jadi harapan kita ya PKH sebenarnya tidak berhutang. Kenaikan harga BBM mulai berdampak terhadap sejumlah harga komoditas di Kota Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Pedagang pun mengeluh sepi pembeli. Pasca kenaikan harga BBM bersubsidi, sejumlah harga komoditas di Kabupaten Ogan Komering Ulu mulai naik. Seperti di pasar tradisional Batu Raja, harga sayur mayur mengalami kenaikan rata-rata Rp1.000 hingga Rp2.000 karena mengikuti kenaikan ongkos angkut. Selain itu, harga beras juga mengalami kenaikan sebesar Rp500 per kilogram. Berbeda dengan komoditas lainnya, harga telur justru turun dari harga Rp30.000 menjadi Rp26.000 per kilogram. Naiknya beberapa komoditas di pasar tradisional ini dikeluhkan pedagang karena sepi pembeli hingga pendapatannya turun 30%. Jualannya agak menurun. Biasanya berapa? Biasa 150 peti, 120 peti, sekarang maksimal 100 peti. Jadi agak berkurang. Biasanya kita baca jual berapa banyak? Ya tergantung. Kalau penurunan tuh berkisaran 20%, 30%. Pasca jadi naik. Ya. Pedagang sadar kenaikan harga BBM akan memicu naiknya harga kebutuhan pokok. Meski demikian, mereka berharap pemerintah segera melakukan upaya serius untuk menahan kenaikan harga kebutuhan pokok yang diperkirakan akan terus meroket. Didi Ironsa melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Ya, demikian berita Palembang hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Rusdi Maulana pamit undur diri. Sampai jumpa.